Gugatan perdata, tanggung jawab orang tua atas bullying anak. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah kata-kata kasar bisa menghancurkan kehidupan seseorang? Dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab ketika seorang anak melakukan bullying? Mari kita bahas tuntas dalam video ini tentang bagaimana proses hukum dalam gugatan perdata atas perundungan verbal yang dilakukan oleh anak, serta bagaimana orang tua terlibat dalam proses hukum ini. Gugatan perdata adalah mekanisme hukum yang memungkinkan korban perundungan verbal untuk menuntut keadilan di pengadilan. Apa sebenarnya gugatan perdata itu? Dan bagaimana pengadilan akan memutuskan siapa yang harus bertanggung jawab? Dalam kasus bullying verbal, korban harus mengajukan gugatan di pengadilan negeri. Setelah proses registrasi gugatan, kasus ini akan melalui tahapan seperti mediasi, persidangan, hingga keputusan hakim yang akan menentukan siapa yang harus menanggung akibat perundungan tersebut. Bullying verbal adalah tindakan menggunakan kata-kata untuk merendahkan, mencemooh, atau menghina orang lain. Ini bukan hanya sekedar candaan, tapi bisa menyebabkan trauma yang sangat mendalam. Meskipun tidak ada tanda fisik yang terlihat, bullying verbal bisa berpengaruh besar pada kesehatan mental korban. Rasa malu, takut, bahkan depresi seringkali muncul akibat kata-kata yang menusuk. Kerugian material adalah kerugian yang bisa dihitung dalam bentuk uang. Jika korban perundungan harus pergi ke psikolog, atau bahkan harus pindah sekolah untuk menghindari pelaku, semua biaya ini bisa dimasukkan dalam gugatan. Kerugian material juga termasuk biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh korban untuk mendaftar di sekolah baru. Jika bullying menyebabkan kerugian ekonomi yang nyata, hal ini dapat dituntut dalam gugatan. Kerugian imaterial lebih sulit untuk dihitung, karena ini menyangkut penderitaan batin korban. Misalnya, korban merasa terhina, malu, atau bahkan mengalami trauma yang membuatnya susah tidur. Kerugian imaterial juga bisa mencakup hilangnya reputasi dan kebahagiaan hidup. Jika korban merasa hidupnya tidak lagi menyenangkan karena bullying, mereka berhak mendapatkan kompensasi. Proses gugatan perdata dimulai dengan pengajuan surat gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang. Gugatan tersebut harus mencantumkan identitas semua pihak yang terlibat, serta kronologi kejadian. Surat gugatan juga mencakup dasar hukum yang mendasari klaim tersebut, seperti pasal 1365 KUH Perdata atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Setelah gugatan diterima, kasus akan diproses melalui tahapan mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diwajibkan dalam setiap gugatan perdata. Di sini, penggugat dan tergugat akan bertemu dengan mediator untuk mencari solusi bersama. Jika mediasi berhasil, bisa jadi pelaku meminta maaf dan setuju untuk membayar biaya terapi atau ganti rugi lainnya. Namun, jika mediasi gagal, proses akan dilanjutkan ke persidangan. Untuk memenangkan gugatan, korban harus menghadirkan bukti yang cukup kuat. Bukti berupa rekaman video, chat, atau foto yang menunjukkan perundungan verbal bisa sangat membantu. Dokumen medis atau surat keterangan dari psikolog yang membuktikan dampak trauma pada korban juga sangat penting untuk memperkuat klaim. Kerugian. Jika pelaku adalah anak, orang tua mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Meskipun anak belum cakap hukum, orang tua tetap bertanggung jawab secara hukum. Berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata, orang tua wajib membayar ganti rugi yang dituntut korban, karena mereka bertanggung jawab atas tindakan anaknya. Pada proses persidangan, tergugat dapat mengajukan bukti pembelaan untuk mereduksi tuntutan. Mereka mungkin berargumen bahwa kata-kata yang diucapkan anaknya tidak dimaksudkan untuk merendahkan. Namun, meskipun niat pelaku mungkin tidak buruk, bukti yang menunjukkan dampak negatif pada korban akan menjadi pertimbangan utama hakim. Setelah semua bukti diperiksa, hakim akan memutuskan apakah gugatan dapat diterima atau tidak. Putusan bisa mengabulkan gugatan, sebagian, atau menolak seluruhnya. Jika gugatan dikabulkan, hakim akan menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh tergugat, sesuai dengan dampak yang dialami korban. Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Namun,
Proses banding dan kasasi bisa memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga banyak pihak akhirnya menerima putusan pertama. Jika tergugat tidak membayar ganti rugi sesuai keputusan, penggugat dapat mengajukan eksekusi untuk memaksa pembayaran. Namun, dalam kasus yang melibatkan anak, eksekusi jarang terjadi, karena biasanya orang tua akan berusaha membayar secara sukarela. Trauma psikologis yang dialami korban bisa berlangsung lama, memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Terapi adalah langkah penting untuk memulihkan kondisi mental korban. Bukti dari psikolog bisa digunakan untuk memperkuat klaim kerugian imaterial yang mencakup penderitaan batin yang dialami korban. Pendidikan dan lingkungan memiliki peran penting dalam mencegah perundungan. Semua pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat harus berperan aktif. Mediasi di sekolah sering menjadi langkah awal untuk menyelesaikan masalah bullying, dengan tujuan agar perundungan tidak terulang. Gugatan perdata memberikan harapan bagi korban bullying verbal untuk mendapatkan keadilan. Proses hukum ini bertujuan untuk memulihkan korban dan memberi pelajaran pada pelaku. Namun, penting bagi masyarakat untuk lebih sadar tentang dampak bullying dan bagaimana semua pihak dapat terlibat dalam mencegahnya. Jangan lewatkan fakta penting tentang bagaimana perundungan verbal bisa berakhir dengan keadilan di pengadilan. Saksikan hingga akhir untuk mengetahui proses hukum yang menuntut tanggung jawab. Bagikan video ini untuk menyebarkan kesadaran tentang dampak bullying verbal dan bagaimana proses hukum bisa memberi keadilan bagi korban. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar lebih banyak orang tahu.